Izin lapor Pak Ketum, sesungguhnya ada lebih dari 48, ada tambahan ini ekstra 5 yang saya tahu hadir di sini juga, tapi belum sempat untuk di print KTA-nya. Izin mungkin 5 orang yang saya sebut bisa berdiri. Oh, ada tambahan jadi 6 sekarang ya. Ibu Indri, Ibu Intan, Bu Lianita, Bu Yanti, dan Ibu Ruswati ya. Kami persilakan berdiri. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, thank you. Siap, terima kasih semuanya. Hari ini kita berkumpul di sini bukan hanya berkumpul, tapi kita memulai sebuah babak baru. Tadi siang sesungguhnya di kantor kerja Ketum, saya sempat sharing, saya bilang wah hari ini saya deg-degan banget. Karena seperti memulai lembaran baru, hidup baru, seperti hari pernikahan. Rasanya seperti itu ya. Memulai hidup baru, memakai seragam yang baru, karena saya tahu ini adalah satu keputusan hari ini akan mengubah hidup saya dan Alfa selamanya. Itu yang saya yakini. Tapi ada satu kata yang selalu saya pegang teguh sampai hari ini, yaitu rasa syukur. Rasa syukur yang tidak henti-hentinya karena Tuhan sudah memberikan kesempatan. Rasa syukur karena Tuhan sudah mempertemukan dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Dan rasa syukur karena saya berdiri di tempat ini dan tidak berjalan sendirian. Saya menemukan orang-orang yang luar biasa dan saya menemukan sebuah rumah untuk saya berjuang, dan rumah perjuangan itu namanya adalah Partai Demokrat. Jadi saya percaya ini adalah langkah awal baru, babak baru yang lahir dari niat baik dengan harapan yang baik dan tentunya akan membawa kebaikan. Itu yang saya yakini. Izinkan saya untuk mengawali dengan sebuah cerita, pengalaman pribadi. Cerita ini mungkin terdengar sangat sederhana, tapi ini sungguh-sungguh membentuk perjalanan yang sangat besar sampai hari ini. Dan cerita itu berawal dari tahun 2012. Itu adalah pertama kali saya bertemu dengan Ketum AHY dan juga Mbak Anissa. Dan tadi saya baru ingat, ini 2012 berarti tepat 14 tahun yang lalu. 14 adalah angka yang sangat spesial karena itu juga angka dari Partai Demokrat. Betul? Betul ya, jadi bukan kebetulan. Tapi saya ingat banget karena pada saat itu pertemuan yang sangat sederhana, tapi sangat nyambung banget karena pada saat itu kami sama-sama dari NTU. Saya kebetulan S1 di NTU, Pak Ketum adalah S2 di NTU. Mungkin bagi banyak orang ini hanyalah sebuah fakta, tapi bagi saya NTU ini adalah sebuah simbol. Simbol bahwa walaupun kita berjalan di jalan yang berbeda, tapi kita memiliki nilai yang sama. Kita percaya akan yang namanya pembelajaran, untuk terus belajar, untuk terus memperbesar kapasitas diri, untuk bisa mengabdi lebih lagi dan memberikan lebih lagi. Jadi semangat untuk terus belajar menurut saya itu sangat penting, karena pemimpin yang baik bukan pemimpin yang tahu segalanya, tapi pemimpin yang mau mendengarkan dan mau terus belajar dan belajar dan belajar. Jadi bagi saya ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Jujur kalau saya bisa cerita, saya nggak pernah membayangkan, terpikir atau memimpikan untuk terjun ke dunia politik, sama sekali tidak. Karena bagi saya, dunia saya sangat jelas, yaitu dunia usaha, entrepreneurship, dunia pendidikan, inspirasi, motivasi. Itu yang saya yakini dan itu yang saya ketahui. Dan itu jalan yang saya pilih. Dan prinsip saya selalu sangat sederhana. Saya selalu percaya kalau kita ingin memberikan dan membuat dampak perubahan, ya mulai aja dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri, lalu mulai dari keluarga kita, mulai dari tempat kerja kita, lalu dari komunitas gitu. Tidak perlu melangkah jauh-jauh, tidak perlu ke pemerintahan atau tidak perlu ke politik. Itu yang saya yakini. Mungkin memang ada benarnya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya melihat dan saya menyadari bahwa ada jenis perubahan yang sesungguhnya niat baik saja tidak cukup. Tapi dia membutuhkan sistem, dia membutuhkan kebijakan, dan dia membutuhkan orang-orang yang berani untuk mengeksekusi kebijakan itu sehingga menjadi sebuah pembaharuan dan sebuah hal yang sungguh-sungguh ada kebaikan dan itu bisa dirasakan. Dan itulah salah satu alasan kenapa akhirnya saya
juga memantapkan hati untuk akhirnya mencoba untuk mengetahui dan belajar di dunia yang baru ini yang gak pernah saya bayangkan. Ada satu momen lagi yang saya ingin tunjukkan, ini terjadi di tahun 2017. Mungkin Anda bisa tebak, tapi pada saat itu saya ingat banget, saya dan Alfa sedang menonton TV dan muncul seseorang yang sedang membawakan pidato. Bukan pidato kemenangan, tapi pidato yang jujur, yang jarang sekali kita dengar. Pidato dari seorang kesatria. Dan kesatria itu bernama Ketum AHY. Pidato kesatria yang menerima kekalahan dalam Pilgub Jakarta 2017. Jujur yang membuat saya tertegun dan itu ingat sekali pada hari itu karena bukan hanya kata-katanya tapi bagaimana sikap beliau, sungguh-sungguh sikap. Karena pada saat itu ada begitu banyak orang dengan mudahnya selalu menarasikan pembenaran. Saya menang, dia curang, dia yang kalah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu tidak dilakukan. Ketum justru menerima kekalahan tersebut, mengakui dan bahkan langsung memberikan selamat kepada yang menang. Mungkin bagi banyak orang itu terdengar sangat sederhana, tapi bagi saya itulah salah satu alasan kenapa saya dan Alfa memutuskan untuk berada di sini hari ini. Karena bagi saya kejadian itu bukan hanya sekedar politik, tapi di situ saya melihat sebuah integritas, di situ saya melihat sebuah kedewasaan, di situ saya melihat sebuah pemimpin yang tidak menggunakan kekalahan untuk memecah belah, tapi menggunakan kekalahan sebagai sebuah pembelajaran untuk mendewasakan, untuk membuat lebih bijak, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan itulah yang sungguh-sungguh sangat berkesan di hati saya dan Alfa hari itu. Karena saya percaya pemimpin yang baik tidak diuji saat menang, tapi justru diuji di saat dia menerima kekalahan. Dan itulah yang akhirnya mendorong saya untuk mengundang beliau. Karena kebetulan pada saat itu saya memiliki program TV show, I'm Possible. Dan saya memberikan tema jiwa kesatria. Dan Ketum hadir di situ dan disitulah saya jadi mengenal lebih banyak lagi. Dan pada saat itu saya ingat banget Alfa berkata kepada saya bahwa kita mungkin memang gak pernah punya rencana untuk terjun ke dunia politik, tapi kalaupun suatu hari nanti Tuhan menghendaki kita berjalan di jalan ini adalah pemimpin yang harus kita support dan harus kita dukung sepenuh hati. Kalimat itu hadir sebagai benih yang bukan mengakar, yang bukan langsung tumbuh besar, tapi mengakar diam-diam. Dan disitulah saya menyimpan satu optimisme bahwa Indonesia akan selalu punya harapan jika masih ada seorang pemimpin yang berani, yang jujur, punya kerendahan hati, punya kecerdasan, dan juga punya integritas yang selalu bisa dijaga. Lalu datanglah akhir tahun 2024, momen yang mengubah hidup saya di dalam sebuah acara besar di hadapan ribuan orang. Ketum mengajak saya untuk bergabung menjadi super tim dan bekerja sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Dan disitulah setiap hari saya mulai bekerja bersama para staf khusus. Di sini ada Mas Sigit, Mas Jovan, Mas Zaki, ada Blimade. Wah, senang bisa ketemu lagi di sini. Wow. Dan saya bekerja dalam kapasitas sebagai staf khusus dan bukan atau belum menjadi kader Demokrat. Tapi disitulah saya sungguh-sungguh secara tulus melihat sebuah ketulusan yang luar biasa. Walaupun saya bukan kader Demokrat, walaupun baju saya belum biru, tapi saya selalu diundang. Saya melihat berbagai macam kegiatan dan satu hal yang indah, saya melihat bahwa Demokrat itu memberikan saya ruang, memberikan saya waktu, menghormati prosesnya. Dan bagi saya itu sangat penting, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, karena keputusan yang besar tidak datang dari sebuah dorongan, tapi keputusan yang besar datang dari sebuah keyakinan. Dan selama 1 tahun